Tetapi yang menjadi landasan daripada sebuah kehidupan itu bagaimana caranya kita yakin dan percaya tentang apa yang kita lakukan itu adalah hal yang bisa merubah tatanan kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit merenungkan tentang hal-hal yang cukup rumit di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu apa yang kita jalani hari ini adalah sebuah hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dari mulai kita kecil, kemudian remaja, dewasa, dan nanti tua, kita itu tidak akan tahu nasib kita itu akan seperti apa. Tetapi yang menjadi landasan daripada sebuah kehidupan itu bagaimana caranya kita yakin dan percaya tentang apa yang kita lakukan itu adalah hal yang bisa merubah tatanan kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Nah, di sini saya berpikir, apakah kehidupan ini itu sudah diskenariokan oleh Tuhan? Apakah manusia itu hanya mengikuti kehendak daripada Tuhan saja, atau kita memiliki eksistensi diri kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar di dalam sebuah kehidupan. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan hari ini itu, apakah itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan, atau kita sendiri yang memang memiliki kehendak untuk melakukan apapun yang kita lakukan? Itu selalu menjadi pertanyaan besar dalam diri saya, termasuk berbicara mengenai kekecewaan. Ketika sahabat-sahabat pahami dalam konteks kehidupan ini, pernahkah sahabat-sahabat merasa kecewa tentang segala sesuatu yang diinginkan? Seringkali kita mendapatkan sebuah alasan, oh mungkin Tuhan belum mengizinkan kita itu mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin Tuhan memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana yang kita inginkan. Nah, itu selalu menjadi sebuah alasan bagi kita ketika kita menginginkan sesuatu, kita itu tidak mencapainya, dan kemudian kita hanya berpikir tentang, oh Tuhan belum menghendaki tentang apa yang kita inginkan tersebut. Nah, disinilah yang perlu kita garis bawahi. Sebetulnya dalam konsepsi kehidupan, kita itu sebagai manusia yang dijadikan khalifatul fil ardi, ataupun dalam arti sebagai pemimpin di muka bumi ini, memiliki eksistensi diri. Baik atau buruknya kita itu tergantung daripada apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan itu menjadi sebuah gagasan besar di mana kita melakukan apa yang sudah ada di dalam pikiran kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan di dalam ruang lingkup kehidupan ini tidak bisa terlepas daripada keyakinan kita berkehidupan. Ya mau tidak mau, sebetulnya sederhana ketika saya berpikir tentang sebuah harapan. Meskipun saya ataupun kita semua mengalami sebuah kekecewaan yang begitu dalam, yang begitu besar kekecewaannya, baik itu ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, baik harapan yang kita inginkan tidak tercapai, itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat kita itu panik, membuat kita itu tidak bisa berpikir positif. Tetapi ya mau tidak mau, apa yang sudah terjadi itu harus tetap kita jalani. Intinya ketika kita mendapatkan sebuah kekecewaan, maka jangan sampai harapan yang ada dalam diri kita sendiri pun menjadi hilang. Itulah dasar dimana ketika kita hidup di sini atau hidup di muka bumi ini itu harus memiliki harapan yang besar untuk tetap mau hidup, untuk tetap bertahan hidup dan menjadikan diri kita itu sebagai manusia yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya sesederhana itu, kita tidak terlalu bermewah-mewahan, kita tidak selalu menginginkan hal-hal yang buruk sebetulnya dalam hidup. Tetapi ya roda kehidupan selalu berputar, kita yakini apa yang kita lakukan hari ini itu harus memberikan nilai, harus memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Karena sejatinya ya hidup itu adalah ruang pertaruhan, sahabat. Jadi ketika hidup itu bahasanya itu ketika hidup tidak dipertaruhkan atau hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Ya mau tidak mau, apa yang sudah menjadi tujuan kita, apa yang sudah menjadi gambaran grand design daripada pikiran kita untuk menjadi seorang manusia yang bisa bermanfaat itu harus betul-betul kita kejar, harus betul-betul kita maknai bahwasanya yang kita lakukan itu adalah kebenaran.
Toh ketika kita mendapatkan sebuah kekecewaan, mana mungkin kita itu harus menyerah lalu mundur. Harus selalu terpuruk di dalam ketakutan. Harus selalu terpuruk di dalam ruang lingkup yang tidak jelas. Karena ya, mau tidak mau, hidup itu harus kita maknai sebagai sebuah pertaruhan. Kita menyadari tentang banyaknya persoalan-persoalan hidup. Ya itulah. Jadi mau tidak mau, apa yang kita lakukan hari ini itu adalah buah daripada ataupun buah daripada proses yang sudah kita lakukan. Jadi maknai kehidupan sahabat-sahabat itu bukan hanya untuk berkeluh kesah, bukan hanya terus merunduk kepada kekecewaan, ketakutan. Karena sejatinya ketika kita terus mengikuti ketakutan, kita itu sedang memperpanjang barisan perbudakan. Ya beranilah mengambil tindakan dalam setiap persoalan. Jangan sampai kita tidak mau melakukan hal-hal yang positif, sudah tidak mau ketika kita kecewa itu melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Nah itulah kunci daripada sebuah kehidupan, kita itu harus menerima, tetapi kita harus tetap berusaha dan memiliki harapan besar untuk tetap bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Mungkin itu gambaran cerita yang sedikit banyak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.